Sekarang dari 18 ini kita buka, apakah semuanya sudah tercoblos atau masih dicoblos ya? Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak? Ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis. Kami mohon kita dengarkan bersama suara rintihan Pak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, kali ini kita akan mereaction hasil pilkada di DKI Jakarta. Kalau yang lain itu jelas ya, Banteng sudah tumbang, Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara ya. Nah, ini di DKI Jakarta ini ada beberapa versi. Nah, kubu Pramono ini mengklaim mereka menang satu putaran, sedangkan di kubu Ridwan Kamil ini akan terjadi 2 putaran. Nah, ini baru saja viral ya, beredar video terkait surat suara yang sudah tercoblos. Ya, surat suara ini adalah yang tercoblos ini adalah pasangan Pramono Rano. Wah, ini di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur. Apakah ini benar atau tidak ya? Dan juga beredar video pengakuan Pramono yang ternyata mulai awal itu didukung dan direstui Pak Jokowi untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Nah, jangan-jangan ini orangnya Pak Jokowi juga ya Pramono. Nah, nanti bisa ditinggal Anies ya, nggak jadi apa-apa malah. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Sekarang dari 18 ini kita buka, apakah semuanya sudah tercoblos atau masih dicoblos ya? Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas, udah gambarnya? Iya. 03 ya? Ya. Siap. 03 lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya, betul. Ya. 03 lagi. Betul. 03 lagi. Ya betul. 03. Ya 03 lagi. 03. Iya betul. 03. 03 lagi. Ya 03 lagi. Jangan pilih Pramono Anung dari PDIP di putaran kedua. Setelah kemenangan mengejutkan dan viralnya hasil quick count Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP kini menjadi sorotan publik. Selain karena ada dugaan kecurangan partai PDIP Ibu Megawati, banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai warga asli Jakarta, kami tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada PDIP untuk berkuasa. Sebab selama ini, PDIP sudah dikenal sebagai partai yang lebih mendengarkan perintah Ibu Megawati daripada mendengarkan suara rakyat kecil. Jika mereka kembali berkuasa, bisa dipastikan aspirasi warga Jakarta akan semakin terabaikan. Saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi, pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu.
Begitu Pramono Anung ini dideklarasikan oleh PDIP menjadi cagup Jakarta, Jokowi memanggil 2 pejabat Jakarta nih ke istana. Tentunya bukan pejabat ecek-ecek nih yang dipanggil ya. Nih. Nah, kepada 2 pejabat ini Jokowi di-spill nggak nih pejabatnya nih? Nanti sajalah di tulisan. Iya. Terus gimana? Nah, kepada 2 pejabat ini Jokowi bilang bahwa tolong bantu Mas Pram. Kenapa bantu? Karena Mas Pram ini sudah lama bekerja dengan Jokowi. Sudah 10 tahun kan bekerja dengan Jokowi dan tidak aneh-aneh gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, setelah itulah 2 pejabat ini mulai bergerak, konsolidasi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Sebenarnya ketika Ganjar kalah di Pilpres kemarin, apalagi di kandang sendiri di Jawa Tengah ini sudah tidak bisa disebut lagi kandang banteng ya. Apalagi di pilkada kali ini, calon-calon baik bupati, wali kota, bahkan gubernurnya tidak pede lagi memasang foto Megawati, logo banteng. Apalagi sampai panik kemarin ada yang bagi-bagi stiker Ahmad Lutfi berbackground Prabowo sedangkan Andika Prakasa berbackground Megawati. Dan lucunya lagi, ketika di Jawa Tengah ini kalah, mereka berkuar-kuar bahwa ini tidak adil, tidak jujur. Ini penuh dengan kecurangan. Tetapi ketika di Jakarta menang saja, nggak ada tuh kata-kata, wah ini tidak jujur, tidak adil. Malah mereka membangga-banggakan, oh tuh kan tidak ada tuh yang namanya Jokowi efek. Hanya menjual nama Anies dan Ahok saja bangga. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka.
Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu, hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini, ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Ini parah nih. Guys, kalian tahu nggak? Sekarang anak-anak Aba itu sudah berdamai dengan keadaan. Kenapa saya bilang demikian? Karena anak-anak Aba sekarang sudah percaya hasil quick count. Kalau dulu waktu pilpres, jangankan quick count, real count pun nggak percaya. Bahkan hitungan manual dari KPU pun nggak percaya. Tapi lain dulu, lain sekarang. Sekarang jagoannya kan di atas angin. Jadi mereka percaya banget tuh dengan hasil quick count. Ya, jadi ada efek positifnya pilkada kali ini. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Semoga diberikan keadilan. Itu menurut saya itu kan itu kata-kata idealis saja, faktanya nggak ada seperti itu. Itu bukan fakta, itu idiom. Ya, itu kata pujangga itu. Kalau fakta di lapangannya nggak ada seperti itu. Bukan, Bu. Mana ada orang yang mau, maaf sebentar ya. Tadi kan saya belum, waktu Anda ngomong saya kan nggak ngomong kan. Nah, ya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau nanti Pram sama Rano menang, yuk kita dukung. Tapi kalau misalnya terjadi 2 periode, tentu Kim Plus juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertarungan. Gitu. Baik, Bu. Ini bukti bahwa, Bang Karni, bukti bahwa tidak ada kecurangan di Pilkada DKI. Artinya di seluruh Indonesia juga tidak ada kecurangan. Kenapa? Karena semua partai, karena semua calon punya saksi. Sama seperti yang saya lakukan. Sedang kami lakukan terus-menerus. Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat
bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan. Di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi, rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli, itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut. Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megachan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng yang nyungsep di kandang sendiri justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh udah pinter-pinter, Bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judol. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu yang mengalahin Megachan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan satu putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter, namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang mau nyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan resmi Ketua Umum PDIP tentang kelakuan Hasto di media, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kami mohon kita dengarkan bersama suara rintihan Pak Hasto. Terima kasih. Apakah akan diberitahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tok, kuat gak Tok? Apa sih nangis gitu? Gak ada guna nangis. Demikianlah tadi telah kita dengarkan dan saksikan pernyataan resmi Ketum Ibu Megawati. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilkada telah selesai. Hampir di semua provinsi Banteng tumbang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain. Banyak orang bilang Mulyono bukan siapa-siapa. Mulyono hanya rakyat biasa sekarang. Ya, Mulyono lemdak karena Mulyono tidak mempunyai partai. Mulyono bukan ketum partai. Tapi Mulyono bisa mengguncang Indonesia. Dan Mulyono dicintai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di pilkada membuktikan bahwasanya Mulyono lebih dari siapa-siapa.